Bayangkan sebuah pagi di kota besar. Lampu menyala, kendaraan memenuhi jalan, pabrik mulai beroperasi, dan jutaan manusia menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Semua terlihat normal, seolah dunia berjalan tanpa hambatan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak pernah terlihat tetapi selalu ada: energi. Energi adalah fondasi dari kehidupan modern. Tanpa energi, tidak ada listrik. Tanpa listrik, tidak ada internet. Tanpa internet, dunia digital runtuh dalam hitungan detik. Bahkan hal sederhana seperti memasak, mengisi bahan bakar kendaraan, atau menyalakan lampu di malam hari, semuanya bergantung pada satu sistem besar yang jarang kita pikirkan. Selama lebih dari 1 abad, minyak telah menjadi pusat dari sistem tersebut. Sejak revolusi industri berkembang pesat, minyak berubah dari sekedar cairan hitam di dalam tanah menjadi sumber kekuatan utama dunia. Negara yang memiliki minyak memiliki kekuatan. Negara yang tidak memilikinya harus bergantung pada yang lain. Disinilah ketergantungan global mulai terbentuk. Negara-negara industri seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa membangun ekonomi mereka di atas konsumsi energi yang sangat besar. Pabrik, transportasi, militer, semuanya membutuhkan suplai energi yang stabil dan murah. Namun ada satu masalah besar. Energi ini tidak tersebar merata. Sebagian besar cadangan minyak dunia terkonsentrasi di satu wilayah, Timur Tengah. Dan disinilah konflik global mulai mendapatkan bahan bakarnya. Wilayah Timur Tengah bukan hanya sekedar kawasan gurun. Di bawah pasirnya tersimpan cadangan minyak terbesar di dunia, cukup untuk menggerakkan ekonomi global selama puluhan tahun. Negara seperti Arab Saudi, Iran, dan Irak menjadi pemain utama dalam industri energi global. Mereka bukan hanya produsen minyak, tetapi juga penentu stabilitas harga dunia. Namun kekayaan ini membawa konsekuensi besar. Sejak pertengahan abad ke-20, Timur Tengah menjadi pusat perhatian dunia. Negara-negara besar mulai terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi politik, konflik regional, hingga perang terbuka seringkali memiliki satu benang merah yang sama: minyak. Minyak bukan hanya sumber energi, ia adalah alat kekuasaan. Negara yang mengontrol suplai minyak dapat mempengaruhi harga global. Dan ketika harga naik atau turun, dampaknya bisa dirasakan di seluruh dunia. Dari harga bensin di kota kecil hingga inflasi di negara berkembang. Namun dunia belum sepenuhnya memahami betapa berbahayanya ketergantungan ini hingga sebuah peristiwa besar terjadi. Tahun 1973 menjadi titik balik dalam sejarah energi dunia. Pada saat itu, terjadi sebuah peristiwa yang mengguncangkan sistem global. Krisis minyak 1973. Negara-negara Arab memutuskan untuk menghentikan ekspor minyak ke negara-negara Barat sebagai bentuk tekanan politik. Keputusan ini langsung menciptakan efek domino yang luar biasa. Di Amerika Serikat dan Eropa, antrean panjang di pom bensin menjadi pemandangan sehari-hari. Harga bahan bakar melonjak drastis, ekonomi melambat, kepanikan meluas. Untuk pertama kalinya, dunia menyadari satu hal penting: minyak bisa digunakan sebagai senjata. Sejak saat itu, energi tidak lagi dianggap sebagai kebutuhan semata, tetapi sebagai bagian dari strategi geopolitik. Negara-negara mulai membangun cadangan energi, mencari sumber alternatif, dan memperkuat hubungan dengan negara produsen. Namun ketergantungan terhadap minyak tidak pernah benar-benar hilang. Dan di abad ke-21, krisis itu kembali muncul dalam bentuk yang lebih kompleks. Masuk ke era modern, dunia menghadapi tantangan energi yang jauh lebih rumit. Permintaan energi terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan industrialisasi. Namun di sisi lain, konflik geopolitik semakin memperumit distribusi energi. Salah satu contoh paling nyata adalah Perang Rusia-Ukraina. Negara-negara Eropa sangat bergantung pada gas dari Rusia. Ketika konflik terjadi, pasokan terganggu, harga energi melonjak, krisis pun tak terhindarkan.
negara harus mencari alternatif dengan cepat. Impor gas cair meningkat, energi menjadi lebih mahal, dan masyarakat harus menanggung biaya yang lebih tinggi untuk kebutuhan dasar. Krisis ini menunjukkan bahwa dunia masih sangat rentan terhadap gangguan energi, dan selama ketergantungan itu masih ada, resiko krisis tidak akan pernah hilang. Krisis energi tidak hanya berdampak pada sektor tertentu, ia menyebar ke seluruh aspek kehidupan manusia. Ketika harga energi naik, biaya produksi meningkat. Perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk menjalankan operasional. Akibatnya, harga barang naik. Makanan menjadi lebih mahal, transportasi menjadi lebih mahal, bahkan listrik di rumah tangga pun ikut naik. Inflasi meningkat, dan ketika inflasi meningkat, daya beli masyarakat menurun. Orang mulai mengurangi pengeluaran, ekonomi melambat, pengangguran meningkat. Semua ini dimulai dari satu hal, energi. Efek domino ini menunjukkan betapa pentingnya energi dalam menjaga stabilitas global. Tanpa energi yang stabil, tidak ada ekonomi yang stabil. Namun di tengah semua ini, dunia mulai mencari solusi baru. Dalam beberapa dekade terakhir, energi terbarukan mulai menjadi perhatian utama. Panel surya, turbin angin, dan pembangkit listrik tenaga air mulai dikembangkan sebagai alternatif dari energi fosil. Banyak negara mulai berinvestasi besar dalam teknologi ini. Tujuannya jelas, mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas. Namun transisi ini tidak mudah. Energi terbarukan membutuhkan infrastruktur yang mahal, teknologi yang kompleks, dan waktu yang tidak sebentar. Selain itu, ada masalah lain yang jarang dibahas, ketergantungan pada bahan baku. Panel surya dan baterai listrik membutuhkan logam langka seperti litium dan kobalt, dan sumber daya ini juga tidak tersebar merata di dunia. Artinya, meskipun dunia beralih ke energi baru, potensi konflik tetap ada. Saat ini persaingan global tidak lagi hanya soal minyak, dunia mulai memasuki era baru, perebutan energi masa depan. Negara seperti China telah mengambil langkah besar dalam menguasai rantai pasok energi terbarukan. Mereka menjadi produsen utama panel surya dan baterai listrik. Sementara itu, Amerika Serikat dan sekutunya berusaha mengejar ketertinggalan. Persaingan ini menciptakan dinamika baru dalam geopolitik global. Energi tidak lagi hanya tentang bahan bakar, tetapi tentang teknologi. Dan siapa yang menguasai teknologi akan menguasai masa depan. Dunia saat ini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada harapan untuk beralih ke energi bersih dan berkelanjutan. Di sisi lain, ada realitas bahwa ketergantungan pada energi lama masih sangat kuat. Pertanyaannya bukan hanya apakah krisis energi akan terjadi, tetapi kapan. Karena selama energi tetap menjadi sumber daya terbatas, konflik akan selalu ada. Energi adalah darah dari peradaban modern. Tanpa energi, dunia berhenti. Dan selama manusia masih bergantung pada sumber daya yang terbatas, perebutan tidak akan pernah benar-benar berakhir. Mungkin perang di masa depan tidak akan dimulai dengan tembakan, tetapi dengan sesuatu yang lebih sederhana, pemutusan pasokan energi. Dan ketika itu terjadi, dunia tidak akan sama lagi.